Pernah kebayang nggak sih, gimana rasanya memegang buku sihir kuno? Hari ini, kita bakal coba merasakan itu. Kita akan buka lembaran-lembaran langka dari Kitab Sihir Rubi Nujum atau Kitab Sihir Berdasarkan Bintang-Bintang dari Asia Tenggara. Yuk kita telusuri rahasia di dalamnya bareng-bareng. Oke, kita langsung aja bedah isinya. Dan hal pertama yang kita temui, itu bukan mantra loh, tapi sebuah peringatan keras dari penulisnya sendiri, Sayyid Hussein Al-Falaki. Dia bilang, aku berharap wahai para pembaca, janganlah kamu mengamalkan isi kitab ini yang tidak diridhoi oleh Allah, dan janganlah mengikuti bisikan setan sehingga tidak terjerumus pada kesesatan. Wah, ini bukan disclaimer biasa ya kan? Peringatan ini langsung ngasih tahu kita, kalau yang kita hadapi ini sesuatu yang sangat serius. Terus isinya apa dong selain peringatan yang serem tadi? Nah, walaupun ada peringatan keras, tujuan utama buku ini, ironisnya, justru buat ngasih solusi. Kita mulai dari bagian pertama, gimana kitab ini menawarkan obat untuk masalah-masalah mistis, terutama buat menyembuhkan orang yang kena sihir. Jadi, gimana sih cara kerja penyembuhan dalam kitab ini? Nih, salah satu contoh paling simpelnya. Buat menyembuhkan orang yang kena sihir, langkah pertamanya, tulis sebuah tulisan magis atau tilismat di atas piring. Kedua, tulisan itu dicuci pakai air. Dan langkah ketiga, airnya diminumkan ke orang yang sakit. Saya sih bakal agak ngeri juga ya minum air dari piring yang baru aja ada tulisan-tulisan gitu. Prosedural banget ya, hampir kayak resep dari apoteker dunia gaib. Tapi, jangan kira semua obatnya sesimpel itu. Nah, yang bikin melongo dari kitab ini tuh beberapa bahannya. Kita ngomongin soal kaki ayam jantan yang ditumbuk sama kemenyan, sate dari burung hantu, atau bahkan sate dari zakar landak alias organ jantannya. Ada juga resep yang pakai 7 kurma, yang masing-masing ditulisin huruf-huruf magis Fakajin Mahmad. Ini nunjukin perpaduan antara ritual yang simbolis dan penggunaan bahan-bahan yang ya sangat nggak biasa. Oke. Jadi, kita udah lihat nih, kitab ini bisa buat perlindungan. Tapi, gimana kalau buat nyerang? Maksudnya, bisa nggak sih kitab ini dipakai buat secara aktif mempengaruhi sesuatu yang rumit banget, kayak hati manusia? Nah, ini dia nih, bagian yang paling banyak dicari orang kayaknya, ramuan cinta. Pertanyaan tadi langsung membawa kita ke bagian selanjutnya, yaitu tentang mahabbah atau sihir cinta. Mantra cinta itu salah satu tema paling umum di buku-buku sihir di seluruh dunia loh. Dan kitab Sihir Rubi Nujum ini punya banyak banget versinya. Sebelum kita lanjut, ada satu istilah penting nih yang perlu kita tahu. Buhur. Anggap aja ini kayak parfum spiritualnya gitu. Ini semacam dupa yang dibuat dari bahan-bahan khusus kayak luban zakar atau kemenyan Arab, jawi, atau kayu cendana. Buhur ini dibakar pas ritual buat menciptakan suasana sakral dan juga sebagai persembahan. Nah, istilah ini bakal sering kita temui. Dan ini keren banget sih buat nunjukin betapa kreatifnya metode-metode di sini untuk satu tujuan. Di kiri ada mantra telur. Tulis jimat 313 kali di telur ayam, bungkus pakai kain yang pernah kena jejak kaki target, terus taruh di bawah api. Tandanya berhasil, badan kita bakal gemetar. Nah, di kanan ada mantra jejak kaki. Tulis huruf magis di tanah bekas jejak kaki target, jadiin sumbu lampu, terus bakar. Nanti targetnya bakal ngerasa pengen datang. Kalau saya sih kayaknya mending pilih mantra jejak kaki deh. Kayaknya lebih praktis daripada nulis 313 kali di atas telur ayam ya kan? Oke, hati manusia udah. Tapi gimana sama pikiran? Atau bahkan komunikasi sama yang nggak kelihatan? Nah, dari sini levelnya makin naik lagi. Berkomunikasi dengan yang tak terlihat. Inilah puncaknya. Bisikan-bisikan dari alam gaib. Salah satu alat utamanya tuh khotam. Sebuah segel magis atau kotak-kotak berisi angka kayak yang kalian lihat. Anggap aja ini semacam nomor telepon ke alam gaib. Ini bukan sekedar coretan acak loh. Setiap angka dan posisinya itu dipercaya punya kekuatan khusus buat memanggil entitas tertentu. Dan buat dapatin kemampuan super kayak gini, ritualnya nggak main-main, bener-bener nuntut komitmen tinggi. Pertama, puasa 7 hari berturut-turut sambil melakukan riyadhah, semacam latihan disiplin spiritual yang intens. Kedua, tiap habis sholat 5 waktu, baca mantra khusus 1000 kali. Ketiga, bakar dupa luban zakar dan jawi. Hasilnya, katanya sih, kamu bakar mulai dapat bisikan berita langsung ke telinga. Wow. Oke, kita udah lihat ritual-ritualnya yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, gimana ini semua bisa bekerja? Apa sih logikanya? Nah, kerennya, kitab ini punya penjelasannya sendiri. Mari kita masuk ke bagian terakhir, ilmu ilusi, atau yang dikenal sebagai ilmu simia. Menurut kitab ini, ilmu simia itu ilmu yang paling mulia. Bayangin aja ini semacam fisika spiritual. Jadi, ini bukan sulap atau trik, tapi rahasia di balik huruf-huruf dan 4 elemen, api, udara, air, dan tanah. Kalau semua ini disusun dengan benar, kitab ini mengklaim kalau keinginan dari alam gaib bisa jadi nyata di dunia fisik.
Jadi ini dianggap bukan pelanggaran hukum alam, tapi justru pemahaman yang mendalam tentangnya. Dan ini dia, puncaknya. Sang penulis ngasih kesimpulan bahwa semua ini pada akhirnya bukan soal kekuatan perapal atau bahannya. Dia menulis, dan apa yang dimaksud akan dihasilkan dengan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat kun fayakun. Artinya, jadilah maka terjadilah. Dalam pandangan kitab ini, ilmu sihir ini hanyalah sebuah sarana untuk menyalurkan kekuatan penciptaan dari Tuhan itu sendiri. Semua pembahasan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas. Setelah melihat gimana kitab ini mencampurkan ritual, bahan-bahan aneh, matematika spiritual, dan teologi tingkat tinggi, kita jadi mikir, sebenarnya di mana sih garis batas antara iman, ilmu pengetahuan, dan sihir? Kitab ini seolah-olah bilang kalau garis itu mungkin nggak sejelas yang kita kira. Menurut kalian gimana? Coba deh kasih tahu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya ya.